Sahabat Fresh Juice, dimanapun Anda berada, saya Yofi dan Natasha. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan Fresh Juice Senin 25 Mei 2026 yang akan dibawakan oleh Pastor Givan Pati MSC dari California, Amerika. Selamat mendengarkan. Halo semuanya, salam Fresh Juice. Saya mengundang kita semua untuk larut dalam pembacaan kitab suci dan permenungannya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah para prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini pada peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja, kita diajak memandang Maria yang berdiri di kaki salib. Injil hari ini memperlihatkan momen yang sangat mengharukan. Di tengah penderitaannya, Yesus masih memikirkan ibunya dan murid yang dikasihinya. Dari salib, Yesus berkata kepada Maria, "Ibu, inilah anakmu." Dan kepada murid itu, "Inilah ibumu." Sabda ini bukan sekedar perhatian seorang anak kepada ibunya sebelum wafat. Kata-kata Yesus memiliki makna yang jauh lebih dalam. Dalam diri murid yang dikasihi itu, gereja melihat gambaran semua murid Kristus. Maka ketika Yesus menyerahkan Maria kepada muridnya, Yesus juga menyerahkan Maria kepada seluruh gereja. Karena itu, Maria dihormati sebagai Bunda Gereja, Bunda bagi semua orang yang percaya kepada Kristus. Maria menjadi Bunda bukan karena kekuasaan atau kehormatan duniawi, melainkan karena kesetiaannya kepada Allah. Sejak menerima kabar sukacita dari malaikat, Maria berkata, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Kesetiaan itu mencapai puncaknya di kaki salib. Banyak orang meninggalkan Yesus karena takut, tetapi Maria tetap berdiri dekat putranya. Hatinya hancur oleh penderitaan, tetapi imannya tidak goyah. Disinilah kita belajar arti menjadi murid Kristus. Mengikuti Yesus tidak selalu berarti hidup tanpa masalah.
Kadang kita harus menghadapi salib, penderitaan, kegagalan, sakit penyakit, persoalan keluarga, atau pergumulan iman. Dalam situasi seperti itu, Maria hadir sebagai ibu yang mendampingi dan menguatkan. Ia memahami penderitaan manusia karena ia sendiri pernah merasakan pedang duka cita menembus hatinya. Sebagai bunda gereja, Maria juga mengajarkan persatuan dan kasih. Gereja bukan sekedar bangunan atau organisasi, melainkan keluarga Allah. Dalam keluarga, seorang ibu berusaha mempersatukan anak-anaknya. Demikian pula Maria mengajak kita untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling menopang. Dunia saat ini sering dipenuhi perpecahan, kebencian, dan sikap mementingkan diri sendiri. Kehadiran Maria mengingatkan kita bahwa gereja dipanggil menjadi rumah kasih dan persaudaraan. Selain itu, Injil mengatakan bahwa sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Kalimat ini mengandung ajakan penting bagi kita. Apakah kita sudah menerima Maria dalam hidup kita? Menerima Maria berarti meneladani imannya, kerendahan hatinya, dan ketaatannya kepada Tuhan. Menerima Maria juga berarti membuka hati agar ia menuntun kita semakin dekat kepada Yesus. Hari ini, marilah kita menyerahkan diri dan seluruh gereja kepada perlindungan Santa Perawan Maria, Bunda Gereja. Semoga Maria membantu kita tetap setia di tengah kesulitan, menjaga persatuan dalam gereja, dan menuntun kita kepada Kristus, Sang Sumber keselamatan sejati. Akhir kata, jalan setapak menuju taman, bunga bermekara indah warnanya. Bersama Maria kita beriman, semakin dekat kepada Yesus Putranya. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice hari ini. Terima kasih kepada Pastor Kifan untuk renungannya. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.